Bismillah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wattaba'a ma sayyatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayyatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ma unzila ala malaikaini bi Babila Harut wa Marut wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma yanfa'uhum wa laqad alimuna wa ihtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wallahu innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis seperti yang diadakan pada zaman baginda Rasulullah SAW, yaitu majelis-majelis besar, majelis-majelis Rasulullah. Maka itu kita meniru memiliki majelis-majelis yang pernah dibikin oleh Rasulullah SAW. Hadirin, sering kita mendengar perkara yang paling penting dalam hidup ini adalah perkara iman. Kenapa iman ini penting? Karena iman ini laksana mutiara intan permata. Jadi perkara iman ini memang harus sering kita usahakan, karena iman ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Maka saking pentingnya iman ini, meskipun sebesar biji zahra iman ini, maka Allah akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Inilah pentingnya iman, bukan harta, bukan jabatan. Itu di dunia itu tidak dipandang sama Allah, tapi perkara iman ini sangat dipandang. Saking
pentingnya iman ini, iblis bagaimana caranya untuk mencuri iman-iman manusia ini. Saking berharga. Jadi setan itu tidak akan mencuri harta kita, jabatan kita, anak istri kita. Dan setan itu yang dicari pada manusia ini adalah iman-iman mereka, bagaimana iman mereka itu keluar dari hatinya, dari kalbunya, supaya jadi temannya nanti di neraka. Inilah pentingnya iman. Jadi katanya ulama itu, apabila iman kita baik, maka muasarah, muamalah, amalan ujian kita, akhlak kita akan menjadi baik. Kalau amalan kita baik, muasarah kita baik, akhlak kita baik, maka suasana dan keadaan sekitar kita akan Allah perbaiki. Apabila suasana dan keadaan di sekitar kita baik, maka Allah akan turunkan nusratullah, pertolongan Allah. Maka Allah akan datangkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, dan keberkahan dari sekitar orang-orang yang beriman. Makanya pentingnya. Nah, kenapa keadaan saat ini sangat luar biasa porak-poranda? Karena manusianya apa? Manusianya itu tidak bisa diajar untuk menjaga iman. Mereka itu hanya mencari bagaimana mendapatkan harta lebih banyak lagi. Seandainya gunung emas itu dikasihkan kepada seseorang itu, maka dia akan merasa minta lagi. Dikasih 2 gunung emas, dia akan minta lagi. Dan seterusnya dikasih 3, 4, 5 sampai 10 pun, dan mereka akan minta dan minta lagi. Sehingga Rasulullah belumlah luas seorang manusia ini sehingga mulutnya disumpah tanahnya itu di tiang lahat mati lagi. Jadi kalau hawa nafsu kita itu tidak bisa kita ikuti, Pak, karena hawa nafsu kita tidak terbatas. Sedangkan diri kita dunia ini ada batasnya. Jadi kita jangan berangan-angan umur kita 60-70 tahun. Angan-angan kita inginnya hidup 1000 tahun. Nah, itu angan-angan, Pak. Jadi mungkin aku di usia 70 tahun nanti ingin begini. Itu tidak bisa, Pak. Karena kita tidak tahu umur kita, Pak. Katanya ulama, hari-hari malaikat Israel itu malaikat maut menatap diri kita 70 kali, Pak, untuk mengambil nyawa kita. Dan karena itu, Pak, belum tentu kita umurnya besok masih bisa bernafas, mungkin malam tidur dan bangun lagi. Karena satu hari malaikat maut itu menatap diri kita 70 kali, siap untuk melaksanakan tugas mencabut nyawa kita. Kalau kita untukkan, kalau kita masih dikasih nafas, kita gunakan, Pak. Kita gunakan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Gunakan perkataan kita, Pak, untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Dan hari-hari kita bagaimana sisa umur, kata ulama itu gunakan 5 waktu sebelum waktunya. Gunakan masa muda kita sebelum masa tua kita. Jadi ulama itu Allah itu lebih suka pada orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih suka lagi kepada anak muda yang bertaubat. Digunakan masa muda sebelum masa tua. Gunakan waktu yang luang sebelum waktu sibukmu. Jadi waktu kita tidak ada kesibukan, kita gunakan, Pak, untuk amalia, untuk melakukan ibadah-ibadah. Karena kita ini hidup hanya untuk diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi gunakan waktu kita itu terbaik hanya untuk ibadah kepada Allah. Zikir kita berbagi, sholat kita, silaturahim kita, datangi ulama. Untuk gunakan waktu setiapmu sebelum waktu sibukmu. Kalau udah sibuk kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Makanya waktu kita sehat ini kita gunakan hari-hari ini untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, berbicara kebesaran Allah.
Jadi kita gunakan waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Yang selanjutnya, gunakan waktu muda sebelum masa tua, waktu sakit sebelum masa sehat, waktu senggang sebelum sibuk, terus waktu miskin sebelum kaya. Kita gunakan. Jadi waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk Allah. Nah, jadi kembali masalah iman lagi, Bang. Iman itu kalau baik maka hati menjadi baik. Kalau hati menjadi baik maka suasana keadaan akan baik. Allah akan tolong kita. Tapi sebaliknya kalau iman kita buruk, kita iman rusak, maka akhlak kita rusak, amal kita rusak, muasal kita rusak, akhlak kita rusak. Apabila rusak, maka nanti timbul suasana kacau balau, bencana, saling tuduh, saling fitnah, masuk ke dalam ini zaman fitnah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka Allah akan hancurkan dunia. Allah akan murka, Allah akan datangkan tsunami, Allah akan datangkan angin topan gempa bumi untuk menghancurkan umat-umat yang sudah imannya rusak. Tidak terjadi zaman-zaman dulu, Pak. Kaum sahabat, dia yakin akan pertaniannya. Karena dia ada iman, maka Allah hancurkan. Kaum Samud, dia yakin akan teknologinya, dia bisa membangun gunung-gunung, dibangun jadi istana-istana. Karena dia ada iman, Allah hancurkan. Kekuasaan Fir'aun Namrud, dia punya kekuasaan maharaja. Karena dia ada iman, Allah hancurkan. Maka iman itu penting. Tapi kalau orang miskin beriman, maka dia hidupnya akan tenang. Orang kaya beriman seperti Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, maka hidupnya akan bahagia. Karena ini pentingnya iman, Pak. Karena sesungguhnya kebahagiaan hidup di dunia ini, kesuksesannya hanya dalam mentaati Allah. Ini sangat penting, Pak. Kalau umat sekarang itu tidak mampu untuk menjalankan ini, karena mereka tidak memiliki sifat. Tapi para sahabat Rasulullah ini, mereka itu sukses, Pak. Maka setelah Allah dikasih bilang radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Karena mereka imannya memang langsung dididik oleh Rasulullah. Sehingga selama 13 tahun Rasulullah selalu berbicara, mengatakan kepada sahabatnya, jadidu imanakum, wahai sahabatku, perbaruilah iman kalian. Maka sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah aksidu qauli la ilaha illallah. Jadi sampaikan kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hati ini. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bagaimana hari-hari kita bicara bersama Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rajiq. Allah menciptakan. Jadi semut yang terkecil Allah ciptakan, manusia Allah ciptakan, gunung-gunung Allah ciptakan, bumi, bulan, matahari, planet-planet, Saturnus, Uranus dan matahari yang terbesar Allah yang ciptakan. Jadi Allah itu Khaliq, Allah Maha Menciptakan. Jadi segala yang ada di muka bumi ini di alam semesta Allah yang ciptakan, selain Allah diciptakan. Jadi Allah Malik, Allah memelihara, selain Allah dipelihara. Jadi Allah itu bisa memelihara ikan-ikan di darat, di laut, hewan-hewan, semua Allah pelihara. Ya Allah pelihara dari semut terkecil sampai gajah terbesar, malaikat-malaikat semua Allah pelihara. Selain itu Allah Razik, Allah memberikan rezeki. Jadi Allah itu menciptakan dan juga memelihara. Selain memelihara juga Allah memberikan rezekinya kepada makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Jadi Allah beri rezekinya. Ada kisah waktu Nabi Musa diutus untuk dakwah kepada Fir'aun. Wahai Musa, kamu dakwahlah kepada Fir'aun.
dengan kata-kata yang baik. Maka Nabi Musa bertanya, wahai Allah, bagaimana kalau aku meninggalkan keluargamu ini? Nanti gimana mereka makannya? Semua bergantung pada aku yang mencarikan mereka makan. Nah, dengan hal tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba kamu pukul batu itu dengan tongkat. Dipukul sekali pecah batu itu. Pukul lagi, dipukul pecah lagi sampai kecil. Dipukul lagi yang 3 kali pecah lagi, dan yang 3 kali pukulan yang di batu kecil itu ternyata ada ular makan daun. Maka Nabi Musa heran, kok ada ular di dalam batu tapi bisa makan daun yang segar. Maka ditanya Allah, wahai ular, dari mana kamu bisa makan daun? Ular itu bicara kepada Musa, lain Nabi Musa bahwa daun ini Allah yang mendatangkan. La ilaha illallah. Inilah Pak, hakikatnya Nabi Isbat ini Pak. Jadi manusia itu kadang yakin bahwa bayi itu menyusu, susu itu datangnya dari ini, dari susu, dari payudara. Sapi-sapi nyusu, kambing-kambing nyusu daripada ibunya mamalia. Padahal ditanya, dari mana susu? Mereka jawab dari sapi. Dari mana susu? Dari kambingnya tawa. Padahal susu itu datangnya dari hasilnya Allah, Pak. Tidak ada itu, Pak. Di susunya sapi, di susunya ibu. Kalau kita bedah itu ya, tidak ada yang ada darah, Pak, sama kotoran. Jadi susu itu dari hasilnya Allah. Nanti di surga itu, Pak, ada sungai susu yang mengalir langsung di depan kita tanpa ada ini mamalianya, Pak. Susu, air, sungai susu, sungai madu tanpa ada tawarnya, sungai susu tanpa ada sapinya, Pak, mengalir di depan kita tinggal ambil. Nah, kalau kita ditanya daripada madu, dari hasil Allah, daripada susu, dari hasilnya Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini yakin ini sifat-sifat ini, Pak. Kita harus meyakini. Kita belajar tentang sifat, Pak. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah itu mereka memiliki sifat yang kenapa? Yang pertama itu sifat yakin kepada Allah, Pak. La ilaha illallah. Ini kalimat luar biasa, Pak. Jadi la ilaha illallah itu sesuatu yang sangat berharga, Pak. Jadi paspornya untuk masuk surga itu la ilaha illallah wa jannah. Jadi man ahlu kalam la ilaha illallah wa jannah. Seorang kafir, Pak, kalau dia mau mengucapkan la ilaha illallah maka dosa-dosa terhapuskan. Para sahabat dulu tuh, Pak, luar biasa dosa-dosanya, Pak. Zaman jahiliyah, Umar, orang ini membunuh gini. Tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosanya dihapuskan semua. Ikrimah, anaknya Abu Jahal, penentang Rasulullah, melawan Rasulullah. Tapi setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosanya diampuni semua, Pak. Inilah hebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ingin memasuki surga Allah, maka pahamnya la ilaha illallah. Inilah hakikat iman. Selanjutnya Pak Muhammad Rasulullah. Ini sifat yang pertama masih Pak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana supaya kita mengikuti Rasulullah? Hari-harinya kita mengamalkan apa yang diaplikasikan Rasulullah, yaitu mengikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang diikuti, Pak? Ada 3 yang diikuti dalam sunnah Rasulullah: surah, sirah, sahirah. Surah mengikuti bagaimana penampilan Rasulullah bersunnah, Rasulullah pakai gamis, Rasulullah pakai punya jenggot. Kita mengikuti Rasulullah, Pak. Ini bukan budaya, Pak. Karena di Arab itu nggak punya budaya, Pak. Di Arab itu hanya punya 3 terbelakang, yaitu jahiliyah. Udah jahil orangnya. Terus bodoh. Selain bodoh, yang ketiga nggak punya budaya, Pak. Jadi surga apa itu Rasulullah semua, Pak. Jadi kita ikut cara Rasulullah, penampilan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpenampilan.
Terus yang kedua surah Siro itu Siro Nabawi, yaitu perjalanan Rasulullah. Bagaimana perjalanan Rasulullah? Kita ikuti semua apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah mandi, Rasulullah tidur, Rasulullah makan, Rasulullah bepergian, Rasulullah mau apa aja kita tiru, karena di balik sunnah itu ada kejayaan. Yang ketiga surah Sariro. Apa itu Sariro? Sariro ini adalah sunnah yang tertinggi, Pak, yaitu kita mengikuti cita-cita Rasulullah, apa yang dipikirkan Rasulullah. Kalau sunnah yang pertama surah itu orang non muslim pun bisa ngikutin, Pak, dengan berpenampilan seperti orang muslim. Yang kedua akhlaknya bisa diikutin, Pak, dengan orang-orang non muslim kayak mana Amerika, Jepang. Itu akhlaknya bagus-bagus, Pak. Disiplin, tanggung jawab, amanah, itu sifat, Pak. Tapi kalau untuk yang ketiga ini, Pak, fikir Rasulullah, cita Rasulullah tidak bisa. Karena fikir Rasulullah adalah bagaimana seluruh umat itu terbebas dari azab Allah, masuk surga Allah. Bagaimana umat ini taat kepada Allah. Ini fikir yang ketiga, fikir yang paling mulia ini, Pak. Kalau orang-orang kafir tidak bisa, Pak. Sifat-sifat apa untuk mengikuti sifat yang itu. Sifat selanjutnya, Pak, sifat yang pertama, yaitu yang kedua, Pak, sholat khusyuk wal khudu. Ini sholat khusyuk wal khudu ini artinya yaitu konsentrasi tinggi dengan waktu merendahkan diri kepada Allah. Bagaimana kita melakukan sholat khusyuk wal khudu ini, Pak? Nah, ini perlu latihan, Pak. Kalau para sahabat luar biasa, Pak. Dengan 2 rakaat bisa selesai masalah. Jadi jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ini dikerjakan oleh para sahabat. Jadi Mu'adz bin Jabal itu diperintahkan Allah untuk pergi turun, diperintahkan Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah itu. Lalu perjalanan dia jalan ketutup, Pak, tutup. Hanya ada gunung, Pak. Wah, ini gimana di depan ada gunung? Kalau jalannya mendaki gunung, turun gunung, naik gunung, ini lambat ini dan susah. Makanya dia sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah, maka tercipta jalan, Pak. Gunung itu terbelah, maka ada jalan, Pak, sehingga mudah. Pak, hanya sholat 2 rakaat. Jadi bagaimana sholat itu menjadikan solusi bagi kita. Lagi 2 rakaat, balik lagi tanya, wah itu ada makanan, belum ada satu sampai 3 kali, sehingga gilingan gandumnya ini hidup dan bergerak menggiling gandum, sehingga menghasilkan gandum buat masak, buat roti. Saya itu dari lihat di luar kecil, Pak. Kita buruknya satu Al-Quran itu kebaikan. Kalau sholat dengan maka 25 kebaikan kita 50 kebaikan. Kalau kita dibaca dan sholat maka akan jadi 100. Ini kualitas sholat. Dalam sholat ada baca Al-Quran, di luar sholat juga ada baca Al-Quran. Di dalam sholat ada niat, kita harus berniat, Pak. Segala sesuatu harus innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat kita, Pak. Niat itu penting, Pak. Makanya kalau orang berniat baik itu, Pak, berniat keluar 4 bulan, itu makanya tulis, Pak. Seandainya kita mati sebelum terlaksana, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang sudah 4 bulan meskipun kita belum pernah 4 bulan. Niat ingin menghafalkan Al-Quran sebelum hafal dia dan
meninggal dulu, maka dia akan dihidupkan orang-orang tafsir Al-Quran. Jadi niat itu penting, Pak. Jadi niat mau haji, sebelum haji dia meninggal, maka dia sudah dapat pahala haji, Pak. Tapi kebalikannya, Pak, kalau kita niat buruk, maka Allah jangan tulis dulu. Mungkin dia tidak jadi melakukannya. Nah, itu agak. Kalau niat baik langsung dicatat. Kalau seandainya niat buruk dia melakukan, maka waktu itu sebentar mungkin habis ini dia bertobat. Begitu maha kasih rahmat rahimnya Allah gitu, Pak. Jadi perbuatan baiknya masih ditunda karena Allah menunggu siapa tuh fafiru ilallah, dia balik lagi kepada Allah. Itulah sifat rahmatnya. Lanjutnya Pak, sifat yang ketiga, ilmu ma'azikir. Ilmu segala sesuatu itu yang datangnya dari Allah. Zikir itu mengingat agungnya Allah, betapa agungnya Allah. Jadi ilmu ini Pak, kalau orang ilmu jadi bagi dengan zikir Pak, akhirnya jadinya kayak iblis Pak, sombong Pak. Karena di hatinya nggak ada zikir Pak. Alami dzikrillah tak itu. Dengan berzikir hati jadi tenang. Jadi orang yang berilmu Pak, dibarengi dengan zikir, hatinya itu dia kapan Pak. Kalau nggak ada zikir maka dia merasa pintar, merasa sombong. Nah, ini bahaya Pak. Maka harus diulang Pak. Di akhirat itu orang yang pertama kali dipanggil itu Pak di pengadilan akhirat itu, maka orang alim Pak ditanya, wahai orang alim, apa yang kau lakukan di dunia ini? Ya Allah, aku di dunia punya pondok pesantren, aku mengajarkan umat ya Allah untuk mengenalmu ya Allah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ini dan itu. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu dusta wahai orang alim, aku tahu hatimu, kau melakukan itu supaya kamu disebut orang alim, disebut Pak Yai, disebut orang pinter, itu pun sudah kamu dapatkan kemasukan Allah. Maka malaikat seret ini orang ke neraka, kan tidak bisa. Jadi hati itu kenapa harus ada zikir Pak, sehingga kita tetap ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Sifat yang keempat yaitu sifat ikramul muslimin Pak. Ini sifat ikramul ini mengikram Pak, yaitu melaksanakan hak-hak saudara kita, mengikram saudara-saudara kita Pak. Bagaimana? Ini penting Pak. Ini seorang seperti kita juga belajar di jamaah ini Pak, jamaah tabligh, jamaah itu belajar Pak ikramul muslimin. Tapi banyak oknum Pak di diri kita, banyak Pak. Kadang kita merasa ikramul muslimin ini begini menurut saya. Jadi kita itu melihat kebaikan saudara-saudara kita. Bukan kembali Pak, kita saudara-saudara ketemu sahabat kita lihat kebaikannya Pak. Tapi kalau melihat diri kita tuh, kita melihat jeleknya Pak. Jangan dibalik. Kita melihat kebaikan kita, terus kita melihat teman-teman kita yang jelek-jelek. Jadi kita kalau nggak aku nggak mungkin jalan angkat ya. Karena aku yang kasih duit, nah gitu terus. Kalau nggak kena aku, nggak tahu dia, nah gitu. Merasa kita baik, orang lain. Oh, karena aku yang paling dulu, maka aku ikut jamaah. Kamu lo baru, nah itu dah. Jadi kita merasa lebih terus. Akhirnya anak halu minhu. Aku lebih baik dengan akhirnya jadi sifat-sifat iblis lah. Jadi kita kalau ikramul muslimin itu melihat saudara kita, teman kita itu kebaikannya. Melihat diri itu keburukannya, kejelekannya. Jangan dibalik Pak. Melihat diri itu yang jelek, melihat orang lain yang baik. Jadi akan terjadi apa? Ikramul muslimin Pak. Kasih sayang, kangennya. Terus sifat dia Pak. Kelima adalah tasbihun niat. Penting Pak, tasbihun niat, yaitu membetulkan niat. Yang tadi itu Pak, yang diceritakan. Maka awal-awal itu kita harus niatkan Pak. Jadi apapun itu Allah pandang hati kita Pak. Inna ma'amalu binniat. Jadi sebelum melakukan, kita itu berpikir istighfar dulu Pak.
Astagfirullahaladzim, tapi apa yang kita kerjakan kan ada mudaratnya. Waktu kita melakukan tugas itu kita juga istighfar Pak. Siapa tahu ada kesalahannya Pak. Setelah selesai hasilnya Pak, kita istighfar. Jangan bangga diri Pak. Oh ini hasilnya Pak. Kita istighfar. Siapa tahu dari hasil ini takut ada mudarat Pak. Jadi tasyuhnya itu penting Pak. Memang Allah itu bisa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kekuasaannya dan bisa memuliakan rakyat jelata tanpa memberikan kerajaan. Nah, itu Allah Pak. Jadi hasilnya itu penting Pak. Niat kita dalam jamaah harus dibenerin lagi Pak. Niatnya apa? Nah, katanya ulama, apabila kita berhijrah niatnya karena wanita, maka akan didapatkan wanita. Apabila kita berhijrah karena harta, karena punya, maka akan didapatkan itu. Tapi apabila dia niatnya karena Allah, karena akhirat, maka akan mendapatkan semuanya Pak. Akhirat dapat, dunia mengikuti semua Pak. La ilaha illallah. Dan yang terakhir nih Pak, sifat yang terakhir Pak. Memang kita harus ulang-ulang sifat ini Pak, supaya bagaimana kita tuh belajar bisa salah satu dari sifat ini bisa tertanam Pak. Jangan salah satu aja udah bagus Pak, apalagi bisa yang diminta kan 6-nya itu Pak. Kita belajar langsung sifat ke-6 ini Pak, yaitu dakwah atau tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Mudah saja Pak. Dakwah itu bukannya orang yang sudah punya ilmu di biro, kamu kenapa dakwah? Belum punya ilmu dakwah. Bukan gitu Pak. Orang punya ilmu itu ngajar Pak, mengajarkan, menceramah. Ini dakwah Pak. Rasulullah waktu misalkan Nasihat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, setelah masuk Islam apa yang harus aku lakukan? Wahai Abu Bakar, apa yang aku lakukan, kamu lakukan juga. Maka setelah dia asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengajak saudara-saudaranya, mengajak ponak-ponaknya, bibinya, istrinya, semua dimasukkan Islam. La ilaha illallah. Jadi dakwah hanya mengajak, masih anak kecil yang ngajak, cuma ngajak, ayo ngaji, ayo sholat, mudah sekali Pak. Tapi pahalanya luar biasa Pak. Jadi sesaat di jalan Allah mengajak taat kepada Allah, itu pahalanya Pak bagikan seluruh umur kita Pak. Ini ada cerita Pak. Ceritanya di zaman Nabi Musa ini umatnya ada yang beribadah selama 450 tahun Pak. Saking lamanya Pak, batunya itu bersinar sampai ke langit Pak. Nah, ini ada Nabi Musa datang, maka umat Nabi Musa bertanya, wahai Musa, jika kamu gunung Tursina, sampaikan kepada Allah surga mana yang pantas untuk gua. Karena dia beribadah 450 tahun tanpa bermaksiat, sehingga batunya untuk sujud saja percaya sampai ke langit. Karena Nabi Musa waktu di gunung Tursina menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, ada hambamu umatku beribadah 450 tahun tanpa bermaksiat. Dia bertanya surga yang mana yang pantas untuknya. Maka Allah tersenyum pada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan ke hambaku itu bahwa namanya masih ada di neraka, belum ada di surga. Padahal sudah beribadah 450.000 tahun, 450 tahun ibadah tanpa bermaksiat, tapi namanya masih di neraka. Maka waktu dia balik disampaikan kepada umatnya, wahai umatku si fulan, bagaimana Nabi Musa? Udah pede ya. Kata Allah, namamu masih ada di neraka. Makanya setelah dia mendapatkan jawaban itu, karena dia putus asa langsung lemas. Ya Allah, aku sudah beribadah 450 tahun tanpa bermaksiat, namaku masih di neraka, itu percuma. Hanya balik Pak, enggak saya ibadah habis, masih di neraka. Balik Pak, balik ke kampungnya, ternyata di kampungnya itu ada orang bermaksiat Pak. Ada orang judi, nyambung ayam, main remi, domino, mabuk-mabukan, ada komplek, lokalisasi. Wah kaget dia Pak. Dia sendiri aja yang ibadahnya luar biasa aja masuk neraka, apalagi mereka
yang bermaksiat. Ada balik lagi kepada Nabiullah Musa, dikejar, wahai Nabiullah Musa, tunggu. Ditunggu setelah sampai, wahai Nabiullah Musa, sampaikan ke Allah, aku rela masuk neraka asal dengan satu syarat, besarkan tubuhku sebesar pintu neraka sebesar tubuhku, agar umat yang lain tidak masuk neraka, biar aku yang jadi masuk neraka, jadi tumbalnya. Hanya Allah berfirman, wahai Musa, sampaikan kepada si Fir'aun bahwa sekarang namanya sudah ada di surga. Karena Nabiullah Musa itu heran, kok bisa? Dia bertanya, wahai Allah, kenapa kok sekarang ada di surga namanya? Tapi engkau berkata bahwa ada di neraka. Wahai Nabiullah Musa, wahai Musa, karena pikir sesaat terhadap umat yang lain, itulah maka namanya sekarang berpindah kepada surga. Inilah Pak, pikir sesaat itu lebih baik dari seluruh hidup kita Pak. Kalau di dalam 70 tahun 70 tahun ibadah Pak. Ini pikir ini sesuatu yang luar biasa Pak. Risau ini luar biasa. Waktu Nabi sama sahabat tanya kepada, wahai Abu Darda, apa yang kau pikirkan? Bahwa Rasulullah berpikir tentang penciptaan alam semesta ini. Sungguh luar biasa Allah ciptakan jagat raya ini, bintang-bintang, matahari. Wahai Abu Darda, kau berpikir itu pahalanya 1 tahun ibadah. Wahai sahabatku, apa yang kau pikirkan kepada sahabat yang lainnya? Wahai Rasulullah, berpikir akhirat, bagaimana nasibku di akhirat, selamat atau tidak? Maka Rasulullah bilang, kamu berpikir tentang akhirat itu ibadahnya 7 tahun ibadah. Terus tanya kepada Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, apa yang kau pikirkan? Abu Bakar bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berpikir mengenai umat. Bagaimana umat ini seluruhnya selamat dari azab Allah dan masuk surganya Allah. Bagaimana seluruh umat ini taat kepada Allah dan masuk surganya Allah. Kalau sudah tersenyum, wahai Abu Bakar, bahwa fikirmu risau umat ini adalah lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Inilah. Jadi fikir risau umat luar biasa, sehingga Rasulullah waktu di akhir hayatnya itu yang dia pikirkan ummati asola anisa. Maka dipikirnya bagaimana umat. Setelah umat baru bagaimana sholat, karena sholat tansah di fasa bermuka. Jadi setelah umat itu dipikirkan bagaimana umat itu sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan tidak muka. Ada seorang sahabat yang mencuri tapi sholat, disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan ini mencuri tapi sholat, bagaimana? Tidak apa-apa, biarkan dia sholat terus, nanti sholatnya akan menghentikan sifat mencurinya. Benar Pak? Dia istiqomah dalam sholat, akhirnya kejahilannya Allah buat, Allah hapus. Makanya kalau sholatnya benar akan menimbulkan buah tansa di fasa berkat. Buahnya adalah akhlak Pak. Jadi dakwah ini dilatih Pak. Bagaimana cara pelatihan dakwah tabligh Pak? Mengajak dan menyampaikan. Latihannya di sini Pak. Kita dapat metode ini Pak dari guru-guru kita Pak. Dari Maulana Ilyas sampai kita itu diajarin Pak. Sebulan kita keluar 3 hari Pak. 27 hari kita kerja, 3 hari kita itikaf, bagaimana kita yakin kepada Allah Pak. Jadi kita dunia dikesampingkan dulu Pak. Terus yang kedua meningkat Pak. Bagaimana dalam 1 tahun itu Pak, kita luangkan waktu 40 hari Pak untuk itikaf di jalan Allah Pak. Dan ngajak-ngajak orang supaya orang-orang itu taat kepada Allah. Dan yang lebih tinggi lagi Pak, seumur hidup kita Pak, setidaknya pernah 4 bulan Pak. 4 bulan Pak seumur hidup. Harus 4 bulan Pak. Kalau bisa semua harus pernah 4 bulan Pak. Karena ini kata maksud bagaimana ini zamannya sudah zaman akhir Pak. Zaman Dajjal harus 4 bulan semua Pak. Bagaimana? Semua bersedia Pak? 4 bulan semua ya? Insya Allah. Saya sendiri yang 4 bulan Pak lebih jauh Pak. Siap dihantar kemana saja, dengan siapa saja, insya Allah Pak. Semoga Allah kabulkan Pak. Insya Allah demikian Pak. Semua kesalahan dan
Waalaikumsalam.